Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ide Tokoh. Di video kali ini kita akan membahas tentang biografi Hadratus Syekh Ahmad Khatib Sambas, dari mulai kelahirannya hingga kewafatannya beliau. Al-Alimul Alamah, Al-Arif Billah, Al-Faqih, Asy-Syufi, Al-Waliyullah, Al-Qutub, Hadratus Syekh Ahmad Khatib Sambas Al-Qadri An-Naqsabandi Ibni Abdul Ghaffar adalah gelar dan kepanjangan nama dari seorang ulama sufi dari tanah air yang masyhur di Mekah, mursyid Thariqah Kamil Mukammil, sekaligus penguasa perkumpulan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah atau singkatannya TQN. Perkumpulan tarekat ini merupakan sebuah majelis gabungan penyatuan dan pengembangan terhadap metode dua tarekat sufi besar, yakni Thariqah Qadiriyah dan Thariqah Naqsabandiyah. TQN adalah aliran tarekat yang mu'tabarrah, terjamin keabsahannya, menjadikannya sebagai aliran tarekat yang paling pesat perkembangannya di dunia. Dan penganutnya telah tersebar hingga ke seluruh dunia. Pusat penyebarannya berkiblat di wilayah Asia Tenggara, khususnya di negara Indonesia. Kelahiran dan silsilah Ahmad Khatib As-Sambasi. Beliau dilahirkan di daerah Kampung Dagang, Sambas, Kalimantan Barat pada bulan Safar tahun 1217 Hijriah atau 1803 Masehi. Beliau mempunyai seorang ayah bernama Abdul Ghaffar bin Abdullah bin Muhammad bin Jalaluddin. Beliau terlahir dari sebuah keluarga perantau dari Kampung Sange. Pada masa-masa tersebut, tradisi merantau memang masih menjadi bagian dari cara hidup masyarakat di Kalimantan Barat. Nah, sebagai sebuah daerah yang dibangun oleh Raja Tengah, keturunan dari Raja Brunei Darussalam pada tahun 1620 Masehi, dan menobatkan diri sebagai sebuah kerajaan 10 tahun kemudian. Maka wilayah Sambas adalah daerah yang telah memiliki ciri-ciri kemusliman khusus sejak Raden Sulaiman yang bergelar Muhammad Ali Safiuddin dinobatkan sebagai Sultan Sambas yang pertama. Pada waktu itulah rakyat Sambas hidup di garis agraris dan nelayan, hingga ditandatanganinya perjanjian antara Sultan Muhammad Ali Safiuddin dengan pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1819 Masehi. Perjanjian ini membentuk sebuah pola baru bagi masyarakat Sambas, yakni perdagangan maritim. Dalam suasana demikianlah Ahmad Khatib Sambas menjalani masa-masa kecil dan masa remajanya. Pendidikan, di mana sejak kecil Ahmad Khatib Sambas diasuh oleh pamannya yang terkenal sangat alim dan waro di wilayah tersebut. Ahmad Khatib Sambas menghabiskan masa remajanya untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Pada suatu ketika, saat Syekh Ahmad Khatib Sambas kecil menemani pamannya mengambil air wudhu untuk sholat tahajud, lalu pamannya membuka songkok putih dari kepalanya dan meletakkan di ujung kayu yang terletak di pemandian. Ketika pamannya sedang tertunduk mengambil air wudhu, tiba-tiba Syekh Ahmad Khatib Sambas melihat songkok putih pamannya melayang terbang, sedangkan pohon kayu yang menjadi tumpuan songkok putih itu dan pohon kayu di sekitarnya seolah-olah tersujud. Pamannya yang waro dan paham itu bahwa pada saat itu terjadi peristiwa malam Lailatul Qadar. Pamannya berdoa agar keponakannya ini dijadikan oleh Allah sebagai walinya. Sejak saat itulah tabiat Syekh Ahmad Khatib Sambas banyak mendapatkan keistimewaan, sebagaimana layaknya seorang wali. Saat Syekh Ahmad Khatib Sambas menginjak usia dewasa, tepatnya umur 19 tahun, Syekh Ahmad Khatib Sambas pergi berhaji bersama ayahnya. Setelah melaksanakan ibadah haji, Syekh Ahmad Khatib Sambas tidak turut pulang bersama ayahnya. Ia memilih bermukim untuk melanjutkan pendidikan agamanya.
Sejak saat itulah Syekh Ahmad Khatib Sambas kemudian menikah dengan seorang wanita Arab keturunan Melayu dan menetap di Mekah hingga wafatnya pada tahun 1875 Masehi. Ketika kemudian Ahmad Khatib telah menjadi seorang ulama, ia pun memiliki andil yang sangat besar dalam perkembangan kehidupan keagamaan di Nusantara. Meskipun sejak kepergiannya ke Tanah Suci, ia tidaklah pernah kembali lagi ke tanah air. Masyarakat Jawa dan Madura mengetahui kedisiplinan ilmu Syekh Ahmad Khatib Sambas ini. Demikian juga para ulama menyebutkan kemudian melalui ajaran-ajaran setelah mereka kembali dari Mekah. Syekh Ahmad Khatib Sambas merupakan ulama yang sangat berpengaruh dan juga banyak melahirkan ulama-ulama terkemuka dalam bidang fikih dan tafsir. Termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani adalah salah satu di antara murid-murid beliau yang berhasil menjadi ulama termasyhur. Salah satunya adalah Syekh Abdul Karim Banten yang terkenal sebagai Sultanus Syekh. Beliau terkenal keras dalam imperialisme Belanda pada tahun 1888 dan mengorbankan pemberontakan yang terkenal sebagai pemberontakan petani Banten. Namun sayang, perjuangan fisiknya ini gagal. Kemudian meninggalkan Banten menuju Mekah untuk menggantikan Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Syekh Ahmad Khatib Sambas dalam mengajarkan disiplin ilmu agama kerjasama dengan para syekh-syekh besar lainnya seperti Syekh Tolha dari Cirebon dan Syekh Ahmad Hasbullah bin Muhammad dari Madura. Keduanya pernah menetap bersama di Mekah. Sebagian besar penulis Eropa membuat catatan yang salah ketika mereka menyatakan bahwa sebagian besar ulama Indonesia bermusuhan dengan pengikut Sufi. Hal yang terpenting perlu kita tekankan adalah bahwa Syekh Ahmad Khatib Sambas adalah sebagai seorang ulama yang intelektual dan juga seorang sufi, pemuka tarekat, serta seorang pemimpin umat yang memiliki banyak sekali murid di Nusantara. Hal ini dikarenakan perkumpulannya dua tarekat besar, yakni Tarekat Qadiriyah dan Tarekat Naqsabandiyah yang didirikannya, telah menarik perhatian sebagian masyarakat Muslim Indonesia, khususnya di wilayah Madura, Banten, dan Cirebon, dan tersebar luas hingga ke negara tetangga Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam. Perlawanan yang dilakukan oleh suku Sasak, pengikut Tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah yang dipimpin oleh Guru Bangol, juga merupakan bukti yang melengkapi pemberontakan petani Banten yang sebelumnya saya katakan, bahwa perlawanan terhadap pemerintahan Belanda juga dipicu oleh keikutsertaan mereka pada perkumpulan tarekat yang didirikan oleh Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah mempunyai peranan penting dalam kehidupan Muslim di Indonesia, terutama dalam membantu karakter masyarakat di Indonesia. Bukan semata karena Syekh Ahmad Khatib Sambas sebagai pendiri adalah seorang dari Nusantara, tetapi bahwa para pengikut kedua tarekat ini adalah para pejuang yang dengan gigih senantiasa mengorbankan perlawanan terhadap imperialisme Belanda dan terus berjuang melalui gerakan sosial keagamaan dan institusi pendidikan setelah kemerdekaan. Nah, sobat sekalian, ini berhubungan dengan pembahasan video yang saya buat sebelumnya dengan judul "Apakah zikir tarekat bisa membuat kita gila?" Yang belum, silahkan tonton terlebih dahulu. Kita lanjut. Ajaran Syekh Ahmad Khatib Sambas hingga saat ini dapat dikenali dari karya Fathul Arifin yang merupakan notulensi dari ceramah-ceramahnya yang ditulis oleh salah seorang muridnya, Muhammad Ismail bin Abdurrahim. Notulensi ini dibukukan di Mekah pada tahun 1295 Hijriah. Kitab ini memuat tentang tata cara baiat, talqin, zikir, muqarrabah, dan silsilah tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Buku inilah yang hingga saat ini masih dijadikan pegangan oleh para mursyid dan pengikut tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah.
untuk melaksanakan prosesi-prosesi peribadahan khusus mereka. Dengan demikian, maka tentu saja nama Syekh Ahmad Khatib Sambas selalu dikenang dan dipanjatkan dalam setiap doa-doa para muridnya dan munajah para pengikut tarekat ini. Ajaran Syekh Ahmad Khatib Sambas adalah tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah, memiliki ajaran yang diyakini kebenarannya atau keabsahannya, terutama dalam hal-hal kesufian. Beberapa ajaran yang merupakan pandangan para pengikut tarekat ini bertalian dengan masalah tarekat atau metode untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode tersebut diyakini paling efektif dan efisien karena ajaran dalam tarekat ini semuanya didasari oleh Al-Quran dan Al-Hadis dan perkataan para ulama arifin dari kalangan salafus sholihin. Survei tentang sejarah tarekat Qadariyah dan tarekat Naqsabandiyah mempunyai hubungan yang erat dengan pembangunan masyarakat di Indonesia. Tarekat ini merupakan salah satu keunikan masyarakat Muslim Indonesia, bukan karena alasan yang dijelaskan sebelumnya, tetapi praktik-praktik tarekat ini menghiasi kepercayaan dan budaya masyarakat Indonesia. Kewafatan Umar Abdul Jabbar menyebutkan bulan Safar tahun 1217 Hijriah sebagai tanggal lahirnya Syekh Ahmad Khatib Sambas. Demikian pula Muhammad Said Al-Mahmudi. Namun, mengenai tahun wafatnya di Mekah, terdapat perbedaan. Abdullah Mirdad Abu Khair menyebutkan bahwa Syekh Ahmad Khatib wafat tahun 1280 Hijriah atau 1863 Masehi. Tetapi menurut Umar Abdul Jabbar, beliau wafat pada tahun 1289 Hijriah atau 1872 Masehi. Tahun wafat yang disebut oleh Abdullah Mirdad Abu Khair sudah pasti ditolak karena berdasarkan sebuah manuskrip Fathul Arifin salinan Haji Muhammad Said bin Hasanuddin menyebutkan bahwa Muhammad Sa'ad bin Muhammad Tasin Al-Banjari dibaiat oleh gurunya Syekh Ahmad Khatib pada hari Rabu ke-7 bulan Dzulhijjah tahun 1286 Hijriah yang sedang menjalani khalwat di Mekah. Jadi berarti pada 1286 Hijriah Syekh Ahmad Khatib Sambas masih hidup. Maka yang disebut oleh Umar Abdul Jabbar pada tahun 1289 Hijriah lebih mendekati kebenaran kepada tahun kewafatan beliau. Nah sobat, inilah biografi Syekh Ahmad Khatib Sambas dari mulai kelahirannya hingga kewafatannya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kesalahpahaman. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.